Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan keberkahan kepada kita. Keberkahan yang mendatangkan limpahan kebaikan baik untuk umur kita, usia kita, waktu kita, keluarga kita, dan seluruh yang kita miliki. Dan di antara usaha untuk mendatangkan hal tersebut adalah kita mendekatkan diri kepada Allah melalui duduknya kita di dalam masjid dan majelis ini. Insya Allah di kesempatan pagi ini kita masih akan menyampaikan, mengisahkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, dan masih pada bagian-bagian dari perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkaitan dengan Nabi Musa seperti yang pernah kita sampaikan itu banyak sekali. Dari mulai Nabi Musa itu dilahirkan, kemudian pindah asuhan, kemudian masa remajanya, kemudian diutus menjadi nabi, dan seterusnya, sampai di antara bagian tersebut adalah bagian di mana Nabi Musa berdialog dengan salah satu kaum yang pernah ada di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ya beberapa karakter-karakter kaum ini, dan nanti akan nampak ya dari penjelasan yang akan kita sampaikan, yaitu kisah ya Bani Israel dan sapi betina. Nah, kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat yang ke-67 ya, sampai kemudian ayat ke-71. Nah, kita baca terlebih dahulu, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian atau jamaah sekalian sudah ma'ruf berkaitan dengan kisah ini, karena memang kisah ini berada di awal-awal surat Al-Baqarah, dan juga kita mungkin sering membaca atau sudah berulang kali mendengar kisah ini. Namun yang ingin kita sampaikan di sini adalah satu, seperti dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, la innama yuzhibul hibdo an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Mungkin pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapati itu lewat atau hilang, penyebabnya salah satunya adalah karena faktor kita lupa, dan yang kedua adalah kurang mengulang-ulang pelajaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah
ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Masyaallah muslimin rahimanallah, ini adalah mukaddimah. Ya, mukaddimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan Bani Israel dan sapi betina ini. Dikatakan oleh Syekh Utsman Khummais di dalam kitab beliau bahwasanya pernah terjadi suatu kejadian. Bani Israel ini mendapati salah seorang di antara mereka terbunuh. Kemudian mereka tidak tahu siapa pelakunya. Kemudian mereka mendapati seorang yang mereka curigai itu adalah pelakunya. Namun di antara mereka pun berselisih apakah memang ini pelakunya atau bukan. Maka mereka mengatakan, hal ta'rifuna anna hadza huwal qatil. Apa kamu yakin ini orang yang membunuh salah seorang di antara kita? Maka kemudian ada usulan di antara mereka, mungkin untuk lebih meyakinkannya atau kemudian kita perlu untuk menguatkan hal tersebut, coba aja tanya ke siapa namanya, ke Nabi Musa, karena dia ini adalah salah satu di antara Nabi Allah. Masyaallah muslimin rahimanallah iyyakum. Kata para ulama, ketika mereka mendapatkan permasalahan, salah seorang di antara mereka terbunuh, kemudian ada sosok yang mereka curigai sebagai seorang pembunuhnya, kemudian muncul di tengah mereka perselisihan, yakin gak ini pembunuhnya? Kemudian muncul suatu ungkapan, coba aja kasih ke Musa. Nah, pertanyaan itu atau usulan itu di kalangan para ulama ada dua kemungkinan. Kemungkinan mereka memang yaitu al-sidqin, jujur, mereka ingin tahu hakikat kebenarannya, pelakunya itu siapa, namanya juga Nabi Allah, mungkin Allah akan memberikan petunjuk melalui nabinya. Atau kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya mereka itu ketika sudah curiga kepada seorang pelaku ini adalah pelakunya, kemudian coba tanya kepada Nabi Musa, itu adalah sebagai mimbar sukhriyah. Apa sukhriyah? Sukhriyah itu adalah ejekan. Coba ngetes, tanya aja Musa, bisa apa enggak? Jadi ketika mereka curiga kepada seorang, di situ ada dua pendapat di kalangan Bani Israel. Ya, mengatakan bahwasanya ini iya, yang selanjutnya mengatakan ini ragu-ragu. Yang mengatakan ragu-ragu mengatakan coba lemparkan hal ini kepada Musa. Nah, pelemparan permasalahan ini melibatkan kepada Nabi Musa ada dua kemungkinan, karena mereka memang jujur ingin mencari kebenaran melalui Nabi Musa, atau kemungkinan yang kedua adalah yaitu ngejek gitu, nguji, ngetes. Benar nggak ini? Coba nih. Karena masyaallah muslimin rahimanallah iyyakum, kenapa hal itu dimunculkan oleh para ulama? Ya, kenapa hal itu dimunculkan oleh para ulama? Karena beberapa hal yang nanti akan muncul di sini. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Ya, mereka datang kepada Nabi Musa, sesungguhnya di antara kami ada yang terbunuh. Ya, maka bagaimana pembunuhnya? Maka Nabi Musa adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah, memang dekat kepada Allah, tetapi seorang nabi tidak mengetahui sama sekali tentang perkara ghaib. Alimul ghaibi wasyahada wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulih. Bahwasanya Allah lah saja yang mengetahui tentang perkara yang ghaib, dan Allah tidak tampakkan perkara yang gaib itu kepada salah seorang pun dari makhluknya, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya. Maka dalam hal ini ketika Nabi Musa mendapatkan curahan perasaan dan keadaan dari mereka Bani Israel, Nabi Musa mengatakan, ya aku tidak tahu tentang perkara yang gaib. Maka kemudian setelah itu Nabi Musa balikin lagi ke mereka.
Kalau kamu mau tahu siapa pembunuhnya, yaitu apa? Tanya kepada Allah, minta sama Allah, jangan minta sama saya. Minta kepada Allah akan memberikan petunjuk. Tapi masyarakat muslimin, tadi seperti yang saya sampaikan, karakter Bani Israil muncul di sini bukan hanya di bagian akhir ayat, Pak, tapi di awal sudah muncul. Apa? Ud'u lana rabbaka, antum aja doa, gitu Pak. Sudah apa namanya? Datang kepada Nabi Musa, kemudian ada sisi ngetesnya. Kemudian kata Nabi Musa, saya nggak tahu yang gaib, minta sama Allah. Bani Israil katakan apa? Antum aja doa. Gitu. Jangan apa namanya? Jangan kamu. Masih muslimin, rahimahullah ya. Kata para ulama ini salah satu mulai. Ya, di sini sudah mulai kelihatan apa Pak? Karakternya sama Bani Israil. Dia yang punya masalah nyuruh orang. Ya, dia punya masalah, dia nyuruh problem. Ya, bukan kemudian dia berusaha. Kalau dia sudah dikasih petunjuk ini Nabi Musa, minta sama Allah. Sudah dikasih petunjuk sama Nabi Musa, minta kepada Allah. Bukan dia sendiri yang tinggal doa kepada Allah, minta kepada Allah, malah apa? Lempar itu kepada Nabi Musa. Setelah hal tersebut, ya, kemudian Nabi Musa doa kepada Allah, kemudian Allah berikan petunjuk. Apa petunjuknya? Bahwasanya mereka disuruh untuk menyembelih Baqarah, yaitu sapi betina. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa respon mereka? Akan takhiduna huzwa. Nabi Musa, ente ngejek kami nih, gitu ya. Kita punya masalah, salah seorang di antara kami terbunuh, kami datang kepadamu, katanya kamu Nabi Allah, pastilah kamu tahu siapa pembunuhnya. Dijawab Nabi Musa, saya nggak tahu yang gaib. Kalau kamu ingin tahu siapa pembunuhnya, minta sama Allah. Dijawab Bani Israil, antum aja yang doa sama Allah. Ya Allah, ini baru part pertama ini, ya, baru part pertama dari kalangan apa? Bani Israil. Kemudian Bani Israil menjawab, "Atattakhiduna huzwa." Musa, kamu itu apa bahasa kita ngenyek ya? Ya ngenyek kami gitu. Kata para ulama, mereka tidak mengatakan atattakhiduna mizahan, kamu bercanda. Enggak, jadi ada kata muzah, ada kata huzwa. Kalau muzah itu bercanda, yang benar bercanda antum, itu masih levelnya apa? Ya sederhana ya, apa namanya? Bercanda antum, jangan bercanda lah gitu. Tapi levelnya di atas itu, pengingkaran mereka, kekagetan mereka di atas itu. Atattakhiduna huzwa, kamu jangan ngenyek, ya, kamu jangan ngejek seperti itu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, kenapa mereka ngeresponnya demikian, Pak? Ya, mereka responnya tinggi, kamu jangan bercanda, bukan, tapi mengatakan apa? Kamu jangan mengejek, kamu jangan ngejek. Kata para ulama, di antara salah satu wadahnya adalah inilah isi hati dia atau isi hati mereka di awal ketika mereka melibatkan Nabi Musa tadi. Makanya kan tadi katakan, coba tanya aja Nabi Musa. Ketika coba tanya aja Nabi Musa, itu ada kemungkinan. Memang kemungkinan yang pertama mereka yakin Nabi Musa bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemungkinan yang kedua adalah ngetes. Kalau kemudian mereka ngetes, dijawab oleh Nabi Musa seperti itu karena emosi sendiri mereka. Ya, mereka yang di awal itu ngetes Nabi Musa, seakan-akan meledek Nabi Musa, kemudian Allah kasih jawaban dengan apa? Dengan Baqarah, mereka kena pancing sendiri. Akhirnya apa? Kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau ente ngeremehin orang lain, hakikatnya omongan itu nanti akan kembali ke dia. Terkadang orang itu mengeluarkan statement, mengeluarkan pemikiran, kemudian dia tuduh orang lain begini dan begitu. Orang yang kemudian Allah berikan basirah paham, ini hakikatnya dia itu bukan ngomongin orang lain, hakikatnya dia itu ngomongin apa? Dirinya sendiri. Makanya kan beberapa ahli psikolog ya mengkategorikan penyakit batin orang itu kan macam-macam. Ada kalanya orang pasang status begini begitu ya, mau nasihati begini begitu segala macam, seakan-akan lagi ngintin orang lain, padahal hakikatnya adalah dia ada punya permasalahan kemudian dia tuangkan di sini. Nah,
Masyaallah muslimin rahimanallah. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa berdoa, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah, ya aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk dari kalangan orang-orang bodoh. Nah, ini ada isyarat Pak, siapa yang dimaksud? Yaitu mereka yang ada di depan. Nah, kemudian ada faedah yang lain. Kenapa? Ya, Nabi Musa ketika mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih bakor. Karena bakor yang disembelih adalah sapi betina, bukan kemudian mungkin Pak, kuda, bukan kemungkinan onta, atau bukan kemungkinan kambing atau yang lain. Kenapa kok yang dipilih adalah sapi betina? Nah, maka dijawab oleh para ulama, ini tidak lain ada faktor di belakang itu. Faktor di belakang itu adalah faktor masa lalu, memori masa lalu. Apa itu? Mereka pernah menjadi penyembah anak sapi. Wa in wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalim. Ingatlah ketika Nabi Musa bermunajat kepada Rabbnya selama 40 malam, kemudian kalian ditinggal oleh Nabi Musa, kemudian datanglah Samiri, kemudian mengajak kalian beribadah kepada Al-Ijl itu, kemudian kalian ikuti dan kalian menjadi penyembah anak sapi itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memutus itu, ya, ingin memutus keyakinan tersebut. Kalau kalian dulu pernah menjadi penyembah anak sapi, dan jangan sampai penyembahan terhadap anak sapi ini terjadi turun temurun, kemudian menyebabkan keburukan di tengah manusia, peribadahan kepada selain Allah. Sekarang kalian punya masalah, oke, jalan keluarnya apa? Sembelih sapinya sekalian, ya, sembelih sapinya sekalian, sembelih sapi betina sekalian. Untuk menunjukkan apa? Satu, untuk menunjukkan keterputusan hati mereka dengan makhluk itu yang namanya sapi tadi. Ya, untuk menunjukkan keterputusan hati mereka dengan makhluk tadi, yaitu adalah sapi. Nah, Masyaallah muslimin rahimanallah, dari sini faedah yang lain adalah tobat. Orang yang tobat, di antara bentuk dari tobatnya adalah satu, yaitu adalah menyesal. Kemudian yang kedua, syarat dari tobat adalah yaitu meninggalkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak kembali lagi. Orang yang tobat ada khamr, di antara bentuk tobatnya kalau dia minum khamr adalah buang botol khamr tersebut. Dan kata para ulama, yang namanya khamr kullu khamrin muskir, segala yang memabukkan itu adalah khamr, baik itu bentuknya benda cair atau kemudian benda padat, pil, atau sesuatu yang dihirup, itu semuanya khamr. Meskipun namanya yang satu ini, yang satu itu, segala macam, itu semuanya khamr. Karena itu menghilangkan akal, merusak akal, membuat orang itu jatuh kepada keburukan. Ya, baik fisiknya jadi buruk, ekonominya jadi buruk, psikisnya jadi buruk, kemudian dan lain sebagainya. Maka itu semuanya adalah khamr. Nah, di sini adalah Allah ingin mengajari cara taubat. Karena mereka pernah menjadi penyembah anak sapi, kemudian Allah kebetulan mereka mintanya apa? Potong sapi sekalian, ya, potong sapi sekalian. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Lihat Pak, dalam bahasa Arab lafadznya baqarah apa ada alif lam enggak Pak? Ada alif lamnya enggak dia? Tidak. Ya, ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi baqaratan, ya, baqaratan. Ini nanti dalam kaidah usul fikih itu ada ininya Pak, ada konsekuensi hukum.
ketika suatu lafaz didatangkan dengan alif lam atau tanpa alif lam. Contoh, misal kalau dalam bahasa Arabnya ya, nazar itu misalnya, nazar itu saya nazar an ut'ima masakin. Saya bernazar untuk memberi makan orang-orang miskin tanpa alif lam, masakin, orang-orang miskin. Dan yang kedua ada lafaz nazar itu saya bernazar an ut'ima untuk memberi makan al masakin, pakai alif lam. Ya, guru kami Dr. Azazi dari Mesir, beliau mengatakan apa beda di antara dua lafaz itu, antara alif lam dengan tanpa alif lam? Kalau dia mengucapkan tanpa alif lam, dia dapat orang miskin mana aja, kelar urusan. Ya, dia dapat apa? Orang miskin mana saja, kelar urusan. Tapi kalau dia sebut al masakin pakai alif lam, artinya apa? Dia dapat 3 orang miskin, urusannya belum kelar. Lalu gimana? Kelar urusannya kalau ngasih makan orang miskin sedunia. Itu kan Pak. Kalau ada alif lam dan tanpa alif lam. Karena ketika nakiroh, siapa aja yang terpenuhi, yang penting cukup 3 orang miskin, kan lafaz jamak itu tidak Pak. Ada yang mengatakan 2 dan ketiga. Ada 3 orang aja itu nazar sudah terpenuhi. Tapi kalau ada alif lam itu enggak, karena alif lam itu menunjukkan ta'rif. Ta'rif ini menunjukkan apa? Ya seluruh. Dia seluruh orang miskin baru diberikan makan, baru nazarnya terpenuhi. Nah sekarang Pak, artinya gini Pak, kata Baqarah ini pakai alif lam atau tidak? Tidak. Kalau tidak alif lam berarti gimana? Aslinya mau mana saja, apa tadi Pak? Sapi yang mereka dapatkan kalau urusan. Nah begitu tadi Pak. Jadi sapi mana saja yang mereka dapetin itu kelar aja urusan. Ketika Allah sebutkan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sudah, ini sapi sudah satu kelar. Seperti itu. Tapi mereka sendiri yang kemudian apa? Tanya nanti, sifatnya kayak apa, bentuknya kayak apa, dan seterusnya. Nah, ya ini apa namanya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Jadi ketika mereka jatuh kepada kesyirikan, Allah keluarkan yaitu adalah sapi agar terputus hati mereka, keterikatan hati mereka itu dengan yang namanya sapi itu terputus. Kalau seandainya dulu menjadi penyembah sapi, kemudian ternyata sapi itu sekarang harus kami dan harus kita bawa sembelih. Nah, Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, faidah dari ayat ini adalah ya sebagaimana disebutkan ya di dalam kitab Hidayatul Quran, ya mencakup lebih dari 10.000 hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Ya, antara disebutkan adalah bahwasanya ketika telah datang perintah dari Allah ya dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Walau khalafa maqulaka au mahmudaka au hawaka au mahbubaka wa iyyaka wa mu'aradatal wahyi bi rabbika. Kalau telah datang perintah dari Allah, maka kita sami'na wa ta'ah, dengar dan taat. Meskipun perintah itu mungkin gak sesuai dengan logika kita, atau nggak sesuai dengan sesuatu yang terjadi di antara kita, atau nggak sesuai dengan sesuatu yang kita cintai, atau tidak sesuai mungkin dengan hawa nafsu kita. Dan berhati-hatilah untuk menyelisihi wahyu. Nah inilah yang terjadi dengan apa? Dengan Bani Israil. Ketika datang masalah, jalan keluarnya sembelih. Apa kaitannya membunuh dengan apa? Kalau mungkin orang berpikir gini Pak, loh ini ada terjadi pembunuhan, malah kita disuruh bunuh sapi lagi gitu.
Itu kalau misalnya logika akal pakai akal. Ini ada orang yang sudah terbunuh, kok sekarang malah solusinya suruh ngebunuh hewan lagi? Kan ini apa Bang? Nggak mungkin, nggak apa? Nggak sinkron seperti itu. Orang ada bunuh malah disuruh bunuh lagi, gimana sih antum? Mungkin begitu. Itu kalau patokannya apa? Akal, ya seperti itu. Tapi nggak begitu, ya. Maka dikatakan tadi, ketika memang datang wahyu sami'na wa ata'na, ya, meskipun itu tidak selaras dan sejalan dengan akal, tapi bukan berarti Islam itu, ya, Islam itu kemudian menterbelakangkan akal. Tidak. Bahkan di antara salah satu 5 perkara yang dijaga Islam itu diantaranya adalah al-akal, ya, diantaranya adalah hifdzul akal, ya, menjaga akal, ya. Contohnya apa? Menjaga harta, menjaga darah, menjaga akal, menjaga agama, kemudian menjaga harga diri. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya kita baca lagi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farudun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, ya, ayat ke-8, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kami tentang, ya, betina, sapi betina itu apa yang dimaksud. Maka yang tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Kemudian mereka mengatakan lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma lamuha. Ya, sekarang tadi berkaitan dengan sifatnya, sekarang berkaitan dengan warnanya. Lalu lamuha, apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ya, sesungguhnya dia berfirman, yang dimaksud adalah sapi betina yang kuning pekat warnanya. Ya, kuning pekat itu berarti cenderung apa? Keemas-emasan. Tasurrun nadhirin, yang membuat tertarik orang-orang yang melihatnya. Kemudian setelah itu mereka mengatakan lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Mereka berkata, mohon petunjuk kepada Tuhanmu, menyebutkan ini ciri tambahan. Sesungguhnya sapi ini masih samar-samar bagi kami. Ya, sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka ditambahkan, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha. Ya, sesungguhnya sapi betina yang masuk itu adalah sapi yang tidak dipekerjakan, tuthirul arda, untuk membajak sawah, wa la tasqil harfa, dan juga tidak digunakan untuk mengairi sawah, musallamatun, sapi yang sehat, la syiyata fiha, tidak ada belang-belangnya. Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, sekarang kayaknya sudah jelas. Fadabahuha wa maka yaf'alun, dan tidaklah mereka hampir-hampir tidak melaksanakannya. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara poin dari bagian ini adalah itu, Pak. Mohon maaf Pak, ya, saya bingung untuk mengungkapkan dengan cara yang agak halus, ya, yang terbesit pada saat ini redaksi ini. Cuman mohon maaf kalau memang redaksinya agak kurang pas, ya, kurang nyaman, ya, karena belum terbesit redaksi yang lain. Begini Pak, jadi begitulah orang yang culas, ya, orang yang culas. Dia menisbatkan sesuatu itu kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Apa dari relasi apa? Qaul ana ji'ta bil haq. Nah, sekarang kalau ini baru jelas. Seakan-akan Nabi Musa itu dari awal Pak jelasin sapi itu gak jelas-jelas gitu. Padahal mereka sendiri yang sebetulnya apa? Bikin susah. Nabi dari awal Nabi Musa sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan antan bahu baqarah, potong sapi. Mereka sebutkan mahi, sifatnya apa, warnanya apa,
modelnya yang kayak apa, ada belangnya atau tidak, dan seterusnya. Ya, ketika sudah dijelaskan, mereka mengatakan qul ana ji'na bil haq. Nah, kalau ini kan jelas. Jadi seakan-akan Nabi Musa yang merupakan seorang nabi, yang merupakan utusan Allah, ya, seakan-akan itu dari awal itu nggak bisa jelasin gitu doang. Gitu aja kok Nabi itu nggak bisa jelasin. Itu Pak yang saya maksud tadi. Saya mohon maaf Pak, saya belum dapat redaksinya. Sebetulnya ini yang apa nih Pak? Mohon maaf ya, yang jongkok itu mereka. Tapi kemudian kok Nabi Musa yang seakan-akan apa? Ditutupkan. Qul ana ji'na bil haq. Kalau kayak gini kan sekarang jadi apa? Jelas kan? Ya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah ini. Jadi perkara Bani Israil ini adalah bukan pada mereka nanya-nanya apa Pak tadi? Tentang model sapinya. Tapi dari awal, yaitu dari mulai apa? Ud'u lana rabbaka. Antum aja yang doa kepada Allah, antum aja. Ini satu. Kemudian yang kedua, atattakhiduna huzwa. Kamu ngenyek. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tentang sifat-sifat apa tadi? Sapinya. Kemudian yang keempat adalah qaulul ana ji'na bil haq. Nah, sekarang baru apa? Baru jelas. Allahu Akbar. Nabi Musa dituduh itu seakan-akan Nabi Musa tidak bisa menyampaikan perkara yang cuma demikian. Ya, kalau bahasa kita kalau sekarang zaman sekarang kan digituin lah. Saya sudah ngomong dari tadi. Nah, kalau kalian itu kan jelas, ya kan gampang aja gitu. Ngapain antum yang sulit? Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara faidah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama, indama yusi'u ahadun al-adaba ma'a nabiyyi aw ma'a ma ja'a bihi fi syar'ihi falyasta'id dari tahammulil awaqibil wakhimah wal ma'alatil alimah. Ketika seseorang beretika buruk terhadap nabinya atau beretika buruk, kalau berkata sekarang apa? Beretitude buruk terhadap orang yang membawa kebenaran, siap-siap saja dia akan menanggung dampak buruk yang berat dan kemudian akhir yang menyakitkan. Ya, ini kata para ulama. Karena kenapa tadi Pak? Bani Israil ini beretitude buruk kepada siapa? Nabinya dan Nabi Musa dengan ucapan-ucapan seperti tadi. Kalau itu terjadi di zaman ini, jangankan kepada siapa Pak? Jangankan kepada seorang nabi. Kalau dia ucapkan itu kepada satu pemimpin wilayah, ya, dengan ungkapan-ungkapan seperti tadi, orang akan menilai ini orang punya masalah sudah dibantu kok malah menjudge bahwasanya yang membantunya ini gak benar, kan begitu Pak. Dia punya masalah sudah mau dibantu sama Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dituduh apa? Gak beres ya Allah, ini orang model apa kalau kayak begini ya, seperti itu. Nah, sekarang kemudian falnya ista'idda, siap-siap saja akan menanggung beban yang berat dan dampak akhir yang menyakitkan. Mereka sudah dibantu, akhirnya disebutkan oleh para ulama, ya, seperti disampaikan oleh Syekh Utsman Khumes, ya, mereka menanyakan, ya, bagaimana ciri-cirinya dan seterusnya tadi, sampai akhirnya mereka mendapati bahwasanya bakor yang dimaksud itu, sapi yang dimaksud itu. Tapi sapi yang dimaksud itu tidak mudah untuk didapat, ya. Dikatakan di sini kalau sahibuha, maka penulis mengatakan zada fiha aktsar min marrah. Ya, penulis mengatakan la abiuha. Saya gak akan jual, sampai akan jual. Kenapa gak mau dijual Pak? Maklum, terkadang seseorang ketika sudah suka sama suatu hewan, kemudian sudah senang, itu gak semudah itu untuk apa? Melepaskan. Bahkan mungkin sapi-sapi yang nanti akan dijadikan kurban, mungkin dijual oleh pemiliknya juga dengan apa? Diantarkan tangis air mata, kan mungkin gitu Pak. Ya, ini ada sapi begini, ya, dia cuma karena kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi ya memang untuk memutus, ya, rasa cinta berlebih terkadang memang perlu, ya kan.
Sampai kemudian disebutkan hatta akhudha wasnaha minal dhahab. Sampai kemudian dia meminta harus ditimbang dengan apa Pak? Dengan berat emas seukuran tubuh dari sapi tersebut. Ya sudah, sekarang ditimbang berapa sapi ini beratnya. Oh, beratnya sekitar 300 kilo misalnya. Ya sudah, kalau 300 kilo saya mau harga sapi ini adalah berapa? 300 kilo. Jadi sekarang ini sesuatu yang maklum Pak, ya, sesuatu yang maklum. Pada zaman dahulu itu kalau ada sesuatu itu ganjarannya adalah sapi, beratnya berapa, segitu harga timbangannya, segitu harga emasnya. Ya, contoh yang disebutkan oleh para ahli sejarawan berkaitan dengan kisah Al-Asma'i. Al-Asma'i adalah seorang al-adib, seorang sastrawan, seorang ahli bahasa, dan seorang penyair ulung di zamannya. Pada saat itu ada seorang khalifah. Khalifah ini adalah khalifah yang cerdas. Dia bikin sayembara. Dia bikin sayembara dengan tujuan untuk memotivasi. Tapi ada hilah, ada akal-akal bulus di belakangnya. Dia bilang begini, barang siapa dari rakyatku membuat syair yang syair ini belum pernah ada sebelumnya, maka timbangan catatan tulisan syair itu akan saya tukar dengan berat emas. Barang siapa nulis syair itu di buku, maka kemudian kalau memang syair itu belum pernah ada yang buat, ya, maka buku itu berapa beratnya, sebegitulah emas, ya, timbangannya akan saya berikan. Kata rakyat, wah ini gampang banget, bikin syair yang belum pernah dibikin oleh orang. Tapi ya, kemudian habis itu Pak, dia punya dua budak. Budak yang satu hafal dengan 2 kali dengar. Khalifah ini hafal dengan sekali dengar. Budak yang satu hafal 2 kali dengar. Budak yang ketiga hafal dengan 3 kali dengar. Datang orang ngantri. Kemudian habis itu, Khalifah, saya punya syair. Ya silakan bacakan. Itu syair udah pernah ada itu. Antum jangan bohong itu. Nah yang bikin saya bingung Pak. Saya baru bikin semalam kok. Udah bilang apa? Udah pernah ada yang buat. Antum nggak mau buktinya? Iya buktinya nih. Anak ulangin ya. Dari apa yang saya mau kelar? Tuh iya betul. Gak percaya lagi. Nih budak kan apa? Budak baca dari A sampai Z. Tuh kan apa? Kan gitu. Gak percaya lagi. Nih budak yang ketiga. Dari A sampai Z apa kan? Dari antum udah yang punya tuh orang tiga orang udah hafal kok, pergi bisa. Terus yang kedua juga sama. Yang kedua yang katakan juga demikian. Sampai akhirnya orang keluar dari istana baris berbaris bingung loh. Saya bikin syair sepanjang malam, mengarang syair sepanjang malam, tiba-tiba pagi ada orang bilang ini syair sudah ada yang punya. Bingung dia. Mereka bingung, itu para syuara, para ahli syair itu bingung semua, bingung. Temulah di tengah jalan dengan Asma'i, seorang penyair ulung. Ada masalah apa? Ya begini, Khalifah bikin sayembara. Siapa bikin syair yang belum pernah diciptakan sebelumnya, maka timbangan tulisannya akan ditukar dengan emas. Terus yang terjadi gimana? Kita bergadang bermalam-malam, datang istana, katanya sudah ngapalin 3 orang. Kata Asma'i, labu dan hilah. Ini pasti ada apa? Hilah. Sesuatu yang disembunyikan. Sudah saya nanti datang ke istana. Habis itu apa? Dia datang, Asma'i, kodok, bacakan syairnya. Awalnya dia ngomong, Sautu Sofiri Bulbuli. Ya, judulnya apa? Sautu Sofiri Bulbuli. Barang siapa yang ngerti bahasa Arab, cari itu di YouTube banyak. Ya. Sautu Sofiri, dulu kami dapatkan waktu kami di Bangku Kuliah diceritakan Sautu Sofiri Bulbuli. Hayya kami Alma wa Zahrumaha. Ada seterusnya.
Dia mendatangkan di dalam syair itu ungkapan-ungkapan yang mirip yang berulang-ulang bikin keder. Faqala la 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 faqad godahu harwi fatok tok 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 tok. Jadi kata-katanya itu diulang-ulang. Fadan dan dadali. Faqala al-tuan ini. Dan seterusnya itu kata-katanya berulang-ulang sampai dia keder. Ketika orang yang pertama keder nggak bisa, otomatis apa? Otomatis yang kedua nggak bisa, karena orang yang kedua bisa apa? 2 kali dengar dari penyairnya dan dari tuannya. Wah, yang kedua nggak bisa nih. Yang ketiga gimana? Wah, nggak bisa sudah. Akhirnya kalah. Asma ini menang. Ya sudah, datangkan ente nulis syair tadi di mana? Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, saya nulis itu tadi di punggung onta. Jadi syairnya itu ditulis apa? Di kulit apa? Di kulit onta. Dan ada beberapa onta silakan dibawa masuk ditimbang semuanya. Karena hilah dia. Jadi awalnya dia Khalifah ini mau ngerjain, dibalas lagi sama siapa? Sama Asma dengan apa? Al-Buddha minal hilah. Saya tahu ini pasti ada sesuatu. Maka dia membuat kita nih. Faqala la 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 faqad goda buar ini. Tok 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 tok. Wah, ribet dah semuanya. Akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya datangkan ternyata ditulis di bawah di kulit onta. Silakan ditimbang, habis itu gimana? Jadi mama kalau sekalian tanya, jadi memang ini suatu kebiasaan di zaman dulu. Jadi ketika ada suatu masalah, ukurannya apa? Itu hewan beratnya berapa ditukar dengan apa? Jadi tukar dengan emas. Jadi wajib syahidnya adalah kenapa maaf kisah ini ada bawakan ya kayak terjadi di zaman Nabi Musa itu juga mirip-mirip seperti itu juga ya dalam hal timbangan itu tadi. Kalau ini masih mending satu yang dilakukan oleh Ismail itu berjejer-jejer. Akhirnya dapat apa? Dapat emas yang banyak. Nah, ya bukan kayak ngambil ini Pak cuma satu gelondongan doang. Nah, kemudian itu yang keberapa? Yang ke selanjutnya tadi ya. Ketika seorang itu beradab buruk dengan nabinya, maka siap-siap untuk mendapatnya apa? Nah, yang dapat. Kemudian yang selanjutnya adalah hum ashabul hajah la Musa wa ma'adzalik la yastaqifuna Allah wa yaqulun rabbana bal yatlubuna min ghairi adabin wa yaqulun rabbaka inna ba'du akhlaqihim. Di antara akhlak buruk mereka adalah mereka yang punya hajat, mereka yang punya kebutuhan, tapi mereka tidak berlemah lembut kepada Allah. Tidak lemah lembutnya mereka itu dari dua sisi. Yang pertama mengatakan antum aja yang minta, jangan kami. Yang kedua adalah lafaz tanpa. Mereka mengatakan Rabbaka, minta aja kepada Tuhan. Kata gantimu, bukan mengatakan minta kepada Tuhan kita. Gitu. Bahkan dia nggak menyebutkan Allah sebagai salah satu apa? Bagian dari dirinya. Apa namanya kedekatannya? Ud'ulana Rabbaka, minta aja kepada Tuhan. Dan tidak mengatakan apa? Mereka nggak mengatakan minta coba kepada Tuhan kita gitu. Jadi kan begini Pak, misalnya apa namanya misalnya kalau misalnya ada adik kakak berantem ya, minta aja kepada Mak RT gitu. Itu orang tua yang dengar gitu kita kira apa? Ya, kamu minta aja kepada makmu. Emang saya ini bukan makmu, misalnya begitu. Ya, seperti itu. Jadi redaksinya kenapa mereka tidak mau menyebut kata apa? Allah di dalam itu. Kenapa mereka nggak mengatakan ud'u lana rabbana? Ya, ud'u lana rabbana. Padahal di awal mereka sudah menyebutkan kata kita, ud'u, mintalah lana, untuk kami. Mintalah untuk kami rabbana, kepada Tuhan kami. Tapi mereka nggak mau menyebutkan itu Pak. Inilah salah satu di antara bentuk apa? Kesombongan mereka. Allah benar-benar sombong sampai nggak mau mengakui Allah sebagai apa? Rabbnya, dan nggak mau bersandar kepada Allah ketika dalam kondisi apa Pak? Sulit. Ya nggak mau bersandar kepada Allah ketika dalam kondisi sulit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman
ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Makanya Pak, ketika orang itu tidak berdoa kepada Allah, kemudian enggan berdoa kepada Allah, atau malas berdoa kepada Allah, atau kemudian yang keempat cenderung pede dengan kemampuan diri sendiri, itu disebut oleh Allah Ta'ala ada unsur kesombongan. Ya, ada unsur kesombongan seperti Bani Israel tadi, nggak mau nyebut Allah tapi nyebutnya ud'u lana rabbaka, itu kan Tuhan ya. Kemudian yang selanjutnya yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini adalah inna lanatujad min murajaati bashar mithlina wa nadiku bihim law ahallu alaina Rabbuna Jalla wa Ala yujibu an as'ilatihim al-muta'annitah talata marratin ma ahmalahu subhanahu. Nah, masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Intinya bahwasanya seorang itu ya kadang mendapatkan kesulitan ya, kemudian ketika dia berpaling atau kemudian meminta bantuan, kemudian sampai Allahu ya, kemudian sampai merengek-rengek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan menjawab doa-doa mereka. Salah satu faedahnya adalah sisi positifnya Pak ya. Kalau orang itu minta kepada Allah dengan rengekan-rengekan, maka itu adalah di antara salah satu sebab teristijabahnya doa. Bentuk rengekan Bani Israel ini seperti apa Pak? Yaitu ketika mereka cari sapi yang gak tua, gak muda, warnanya pekat gitu. Mereka terus berusaha seperti itu sampai kayak menghinakan diri benar-benar, nyari sapi model yang kayak gitu ya. Kemudian sampai habis itu pun harganya juga mahal, ya udah dilakuin aja. Itulah bentuk rengekan. Ya, artinya semakin orang itu merengek kepada Allah, merendah kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, maka ijabah doa qarib ya, teristijabahnya doa itu semakin dekat. Nah, maka di antara bentuk rengekan kita ketika berdoa, doa di beberapa tempat. Misalnya antara azan dengan iqamah sudah doa. Ketika sujud doa lagi. Kemudian habis sholat doa lagi. Gak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk rengekan yang kita itu memang butuh. Mohon maaf Pak, sebagai contoh. Kenapa merengekkan anak balita Pak? Kalau minta ASI kepada ibunya gimana Pak? Ngerengek. Kemana aja dia tuh? Di kamar. Dia datang, emaknya lagi di dapur, ngerengek ngapain? Ya minta itu. Kemudian habis itu emaknya nyampe, ngerengek lagi, ngikutin terus, ngerengek aja kemana emaknya jalan, dia ngerengek seperti itu. Sampai kemudian hajatnya Pak itu. Begitu juga mungkin balita yang butuh, balita yang butuh ASI. Kalau tadi mungkin agak gedean, balita yang butuh ASI ketika ibunya tertidur malam, ya dia ngerengek. Ya kemudian dikasih belum tepat ya, karena pada sasarannya dia terus nangis sampai kemudian kesumpel, baru kemudian diam. Nah, kemudian kakaknya yang agak gedean lagi ya, itu tadi minta itu terus dikejar sampai kemudian dikasih, kemudian baru kemudian terhidupkan. Nah begitulah kita ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan kosong. Doa ngangkat tangan, tapi kemudian habis itu dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, dia habis itu doa mulutnya berucap tapi pikirannya kemana dan seterusnya. Kamu tadi mau doa apa? Ya lupa, tadi saya barusan doa sampai mana ya, seperti itu. Sekedar menyebutkan saja. Maka bahasa muslim rahimanallah yakum, begitu pun dengan sholat kita. Sholat itu doa. Maka ketika kita sholat, hendaknya tidak dalam keadaan min qalbi ghafilin lahin,
tidak dalam keadaan hatinya kosong dan kemudian pikirannya kemana-mana. Karena sholat itu doa dari awal ihdinas siratal mustaqim sampai kemudian assalamualaikum warahmatullahi, itu semuanya doa. Ihdinas siratal mustaqim sampai doa, sampai tahiyat saja itu doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian minta perlindungan dagang sampai terakhir adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu semuanya doa. Kalau seandainya sholat itu yang dari awal sampai akhir itu, makanya Allah Ta'ala firmankan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menolak dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Kalau seandainya masih seperti itu bagaimana? Ya mungkin kita sholatnya kayak tadi, Pak, min qalbi ghafilin lahin. Sholat masih dalam keadaan apa? Ada sisi gak fokusnya, ya. Kemudian bacaannya mungkin belum terlalu bisa direnungi. Nah, maka di antara kunci khusyuk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu adalah hudurul ma'ani, hadirkan makna di situ. Ya, hadirkan makna. Di antara hadirkan makna adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Kemudian dan seterusnya doa-doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, dan yang lainnya. Nah, masyaallah muslimin rahimanallah. Saya juga. Iya, saya tuh ngeliat di situ masih segini-gini aja kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nah, iya, iya. Nah, jadi satu lagi ya, Mama, satu lagi kita tutup faedah yang ada di kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan karunia-Nya bisa menjadikan sebab untuk terwujudnya sesuatu. Dengan Allah Maha kehendak, Allah Maha berkuasa. Karena Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, Allah bisa menjadikan sesuatu sebab untuk menjadikan sesuatu meskipun bagi akal kita itu apa? Nggak bisa ke arah sana. Ya, tadi sapi tadi adalah sebab hidup sesaat bagi orang yang terbunuh. Akhirnya dipotong, Pak. Ketika dipotong, para ulama khilaf karena memang tidak ada penjelasannya. Apa yang diambil bagiannya? Apakah ekornya, atau pahanya, atau kakinya, atau seterusnya? Kemudian dipukulkan, kemudian setelah itu bangkit orangnya terbunuh, kemudian menyebutkan siapa pembunuhnya, fulan, setelah itu mati lagi. Ya, karena memang dibutuhkan adalah apa? Mengetahui siapa pembunuhnya. Ya, yang mereka minta adalah seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sesuatu itu tidak ada apa kaitannya, tetapi dengan takdir dari Allah, kehendak dari Allah, insya Allah bisa. Dan sebentar lagi kita ada di musim haji. Jamaah haji insya Allah bawa air Zam-Zam. Ya, jadi di penutup ini saya akan sedikit sampaikan dengan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diniatkan diminum. Seperti itu. Saya ada buku setebal ini kurang lebih bercerita tentang air Zam-Zam. Dan di antara faedahnya adalah ada sekitar puluhan kisah persaksian, kenyataan para ulama bermuamalah dengan air Zam-Zam. Mohon maaf Pak ya, saya sebutkan contoh. Di antara mereka ada yang minta dihadirkannya buah hati dengan air Zam-Zam. Ada di antara mereka yang minta kaya dengan air Zam-Zam. Kemudian di antara mereka ada yang minta untuk jadi ahli agama dengan air Zam-Zam.
Kemudian di antara mereka ada yang minta jago panah dengan air zam-zam. Di antara mereka ada yang minta tijarah, perniagaan, ya, dengan air zam-zam. Dan di antara mereka ada yang minta surga dengan air zam-zam. Adapun yang minta pertama, buah hati, itu adalah ayahnya Imam siapa namanya? Astagfirullah. Tajwid Pak. Tafadhol Akbar. Allahu Akbar. Ya, intinya ahli qiraah, ayahnya lama, kemudian minum air zam-zam, kemudian lahirlah seorang ahli qiraah. Imam Syafi'i minta ilmu agama, ya, kemudian jadi fuqaha fikih abadi namanya sampai hari ini. Minta jago mana, kemudian tepat sasaran. Yang ketiga minta surga. Kemudian yang ketiga Imam Ad-Dhahabi. Imam Dhahabi minta, ya, Imam Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, Pak. Penulis Bulughul Maram itu minta sama Allah 2 kali minum air zam-zam. Pertama ngalahin gurunya Al-Imam Al-Iraqi, kemudian ngalahin Imam Ad-Dhahabi. Oleh sebab itu sampai hari ini nama penulis Bulughul Maram Ibnu Hajar itu apa? Beliau minta pada Allah 2 kali. Kemudian yang ketiga yaitu adalah minta kaya. Ada seorang ulama dulu dihina habis-habisan, minta kepada Allah, kemudian apa? Minum, kemudian Allah berikan kekayaan. Dan yang terakhir yang Imam Syafi'i minta 3, jago mana? Jago ilmu agama. Yang ketiga minta surga. Maka minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ala binikmati tatimmu shalihat sajaroktu hada. Saya sudah berkali-kali alhamdulillah coba minum, alhamdulillah Pak. Di antara yang saya minta kalau kesana Pak, ya, setiap kali masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram saya minum, ya Allah mudah-mudahan selama saya di sini enggak kebelet ke belakang. Itu yang saya minta. Karena kalau sudah kebelet ke belakang Pak, itu yang saya minta. Ketika masuk pertama saya minta Pak, alhamdulillah setiap kali saya minum itu alhamdulillah enggak. Suatu saat saya coba enggak. Kalau dulu udah minta ke belakang gitu ya. Jadi itu diantaranya itu kalau yang di sana. Dan diantaranya juga ya Allah mudah-mudahan saya di Masjid Haram ini bisa dapat buku bahasa Arab. Tiba-tiba Pak di bawah tower Zam-Zam, tiba-tiba di bawah tower Zam-Zam ada orang bagi kertas Indonesia, ada kitab bahasa Arab. Saya nggak bisa membaca kata tauhid, saya langsung dipeluk. Saya nggak tahu itu siapa, saya dipeluk, saya dikasih beberapa kitab bahasa Arab. Nah, jadi Allah, nah, jadi alhamdulillah ada di nikmat muslihat. Intinya bahwa sekalian rahmatku, kesimpulannya adalah kuasa Allah itu besar. Kuasa Allah itu tiada tara. Keagungan Allah begitu luar biasa. Mintalah kepada Allah, bersujudlah kepadanya, merengeklah kepadanya. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, kebaikan dunia akhirat kita diijabah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bukan hanya di tempat ini, juga kelak di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas dosennya. Karena materi pada dari kajian ada solo, jadi mungkin pertanyaan kita tidak ada dulu. Ini masih berlanjut kan Pak Ustaz ya? Masih berlanjut. Di depan kalau bertanya. Baik, mari kita tutup majelis dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi